setelah manifest kebudayaan dilarang oleh Soekarno pada tahun 1964 dan para pendukungnya jadi sasaran pengganyangan PKI. Makin mendekati operasi Gestapo, makin galak saja pembabatan yang dipimpin oleh Pramudia Anantatur. Tokoh-tokoh seperti Hamka adalah salah satu target Pramudia. Kelak, pada Desember tahun 1977, Salim Said berkesempatan mewawancarai Pramudia di Pulau Buru, tidak mengaku sebagai komunis meski pernah menjadi petinggi Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, yang merupakan organisasi kebudayaan PKI. Kepada saya, Pramudia menjelaskan latar belakang pemakaian bahasa kasar dan brutal kepada lawan-lawan komunis itu. Fenomena Pramudia yang sibuk membabat dan senantiasa menggunakan bahasa kasar dan keras kepada musuh-musuh politik PKI, di samping berbagai aksi politik PKI yang makin lama makin berani, adalah bagian dari latar belakang yang menjadi dasar bagi kami pada 1 Oktober 1965 untuk tidak terlalu terkejut dengan kejadian dramatis pagi hari itu. Dari bacaan informasi dan diskusi kami yang sering berkumpul di Pondokan Wiratno Sugito yang punya hubungan luas dengan gerakan-gerakan anti komunis di kalangan sipil maupun militer, kami sudah cukup lama berkesimpulan bahwa pada akhirnya bakal datang hari ketika PKI akan bentrok dengan Angkatan Darat. Bentrok pasti tak terhindarkan, tapi kapan? Cuma itulah pertanyaannya waktu itu. Ya, kapan? Berita tentang sakitnya Bung Karno sudah kami dengar pada awal Agustus 1965. Bahkan secara terbatas beredar cerita sang presiden akan dirawat di Rumah Sakit Katolik Santo Carolus yang terletak di Jalan Salemba Raya. Lebih dramatis lagi disebutkan bahwa Soekarno bakal membacakan pidato 17 Agustus 1965 dari rumah sakit tersebut. Selain ketegangan politik yang makin menjadi-jadi antara PKI dan golongan anti komunis menjelang tragedi berdarah itu, seingat Salim Said ada dua informasi lain yang kemudian ikut mendorong kami lebih cepat mencurigai PKI berada di balik Gestapo. Pertama adalah informasi tentang rencana PKI merayakan ulang tahun peristiwa Madiun. Pada perayaan yang PKI rencanakan berlangsung pada 30 September, orang-orang komunis itu akan mengarak foto-foto para jenderal yang mereka tuduh sebagai jenderal korup dan kapitalis birokrat. Yang kedua adalah taklimat atau briefing dari Brigadir Jenderal TNI Sugandi selaku Direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata kepada kami para wartawan dan para stafnya. Secara teratur Sugandi memang selalu memberi taklimat politik, biasanya 2 pekan sekali. Taklimat yang saya anggap paling penting ini adalah yang diadakan beberapa hari sebelum Gestapo beraksi. PKI sekarang sedang mempropagandakan bahwa ada Dewan Jenderal di Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta, kata Sugandi. Dewan Jenderal ini menurut PKI bekerja sama dengan CIA untuk menggulingkan Bung Karno.